Apa itu nutrition facts? Sebenarnya nutrition facts itu adalah Hai teman-teman semua, hari ini aku mau share ke teman-teman semua tentang nutrition facts. Apa itu nutrition facts? Sebenarnya nutrition facts itu adalah tabel gizi, tabel informasi gizi yang dapat kita temukan di berbagai produk makanan. Jadi ini aku udah ada contoh makanannya. Jadi kita mau lihat gimana sih nutrition facts dari dua makanan ini. Oke, yang pertama adalah Oreo. Oh ya, sebelum ke makanannya, aku mau jelasin dulu kenapa nutrition facts itu penting. Nah, jadi nutrition facts itu penting karena itu akan membantu orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai jumlah kalori atau jumlah protein. Jadi beberapa orang mungkin akan misalnya lagi diet gitu, terus dia butuh untuk menghitung kalorinya per harinya berapa. Jadi nutrition facts ini akan membantu untuk mengetahui berapa kalori yang dia butuhkan, yang dipenuhi dari makanan-makanan ini, gitu. Jadi ini aku jelasin ya. Yang pertama itu adalah Oreo yang seperti ini. Nah, ini itu aku bacain dulu ya. Informasi nilai gizi atau nutrition information. Takaran saji atau serving size-nya itu 28,5 gram atau 3 sandwich, 3 pieces, 4 sajian per kemasan. Jadi di dalam satu bungkus Oreo itu ini ada 4 sajian. Persajiannya itu sebanyak 3 keping Oreo. Jadi yang pertama itu adalah energi total. Energi totalnya itu adalah sebanyak 140 kilokalori. Ini persajian. Nah, ini dia kasih dua tabel sih. Jadi ada yang persajian, ada yang per 100 gram gitu. Kalau misalnya teman-teman mau hitung bisa per 100 gram atau per servingnya atau per 3 kepingnya gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah energi total satu sajian atau 3 keping itu sebanyak 140 kilokalori. Yang kedua adalah per 100 gramnya itu sebanyak 489 kilokalori. Kira-kira 3 kali lipatnya lah ya. Nah, kalau energi dari lemak itu sebanyak 50 kilokalori per sajian dan 185 kilokalori per 100 gram gitu. Jadi per 3 kepingnya itu mengandung 140 kilokalori, bayangin. Oke, selanjutnya kita lihat dari lemak total. Di bawahnya itu ada 6 gram. Nah, 6 gram itu memenuhi 9% dari AKG. Di sini dituliskan persen AKG berdasarkan kebutuhan energi sebanyak 2150 kalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, artinya kalau teman-teman perhatikan, jadi setiap produk itu mempunyai standar energi yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau ini standarnya itu 2150 kilokalori. Ada juga yang 2000 kilokalori. Jadi mereka menetapkan standar untuk tahu berapa persen angka kebutuhan gizinya gitu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, misal kebutuhan teman-teman itu 1800 kilokalori atau mungkin 2500 kilokalori. Jadi teman-teman bisa hitung berapa persentase kebutuhan yang sudah terpenuhi jika teman-teman mengonsumsi produk ini gitu. Nah, kalau misalnya di sini itu dia sama 2150 kilokalori juga. Nah, jadi kalau kita mengonsumsi 3 keping akan terpenuhi 9% kebutuhan lemak kita. Jika kebutuhan kalori kita itu 2150 kilokalori gitu, teman-teman. Nah, di bawahnya ini ada turunannya ya. Misalnya yang pertama itu lemak trans. Lemak transnya ini 0 sih dibikin. Selanjutnya itu kolesterol 0. Selanjutnya lemak tidak jenuh 2 gram. Lemak tidak jenuh, yang pertama tadi lemak tidak jenuh tunggal 2 gram. Lemak tidak jenuh ganda 1 gram. Nah, selanjutnya lemak jenuhnya 3 gram yang memenuhi 14% dari angka kebutuhan gizi
dengan sesuai kebutuhan 2150 kalori. Yang selanjutnya itu adalah protein. Nah, protein ini 1 gram ya. Ini memenuhi hanya 2% dari kebutuhan kalori jika kebutuhannya 2150 kilokalori. Kalau misalnya teman-teman lagi diet itu biasanya mungkin akan membutuhkan kalori itu sebanyak 60 atau sampai 100 gram gitu. Jadi ini cuma memenuhi 1 gram dari kebutuhan protein kita, sangat sedikit gitu. Selanjutnya itu adalah karbohidrat total. Ini sebanyak karbohidrat totalnya sebanyak 20 gram, yang mana memenuhi 6% dari kebutuhan kalori kita. Jika kebutuhan kalorinya 2150. Okay. Nah, ini ada turunannya. Yang pertama itu serat pangan. Seratnya itu cuma 1 gram yang bisa memenuhi 2% dari kebutuhan serat kita. Yang selanjutnya itu adalah gulanya 11 gram, selanjutnya itu natrium. Natriumnya itu 150 mg yang mana memenuhi 10% dari angka kebutuhan gizi kita. Teman-teman bisa lihat di tabelnya ya. Jadi yang aku bacakan tadi itu jika kita mengonsumsi 3 keping Oreo. Kalau teman-teman mengonsumsi sebanyak 1 bungkus ini, kalori yang teman-teman konsumsi itu sebanyak 4 kali 140. Ini berapa? Sekitar 500 kilokalori gitu. Yang mana teman-teman kalau mengonsumsi nasi, lauk pauk, nasi yang 1 centong, terus sayur dan lauk pauk itu mungkin paling 300 sampai 400 kilokalori gitu. Jadi ini apa ya? Bisa bikin teman-teman jadi kelebihan kalori sebenarnya kalau misalnya terlalu sering mengonsumsi makanan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat dari nutrition facts dari susu Ultra Milk. Nah, ini susunya sebanyak 250 ml. Tapi di sini dituliskan takaran sajinya itu 200 ml. Jadi sebenarnya normal ya, yang dituliskan di sini itu per sajian itu harusnya 200 ml, tapi di sini 250 ml, keseluruhannya 250 ml, yang dituliskan di sini per sajiannya itu sebanyak 200 ml gitu. Nah, jadi ini energi totalnya itu sebanyak 120 kilokalori gitu. Tapi ini lebih lagi ya kalau kita minum satu ini. Biasanya kan kita pasti menghabiskan satu kotak ini ya. Jadi kalau kalorinya itu mungkin lebih dari 120 atau mungkin 150 atau 140 ya. Terus lemak totalnya itu sebanyak 6 gram dan memenuhi 10% dari angka kebutuhan gizi jika kebutuhan gizi kita 2150 kilokalori. Ini kolesterolnya adalah 18 mg, terus lemak jenuh 3 gram, protein 6 gram. Nah, protein ini lumayan banyak ya sebenarnya. Dia dapat memenuhi 10% dari angka kebutuhan gizi kita. Terus karbohidrat totalnya itu 10 gram dan serat pangannya 1 gram. Gulanya itu adalah 8 gram, gulanya itu terdiri dari laktosa. Nah, selanjutnya adalah garam 40 mg. Dan di tabelnya ini ada juga jumlah vitamin yang ada di dalam. Tapi di sini nggak ada jumlahnya, yang ada hanya persentase kebutuhannya. Nggak tahu sih produk yang lain gini juga apa enggak. Jadi hanya jumlah persentasenya. Jadi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Gitu. Karena kebutuhan vitamin itu kan setiap usia kan berbeda ya sebenarnya. Tapi di sini tulisnya persentase, harusnya jumlahnya sih, biar kita persentase kan bisa kita hitung sendiri. Tapi mungkin ada alasan kenapa dibikin hanya persentasenya aja. Tips dari aku, kalau teman-teman mau melihat jumlah berapa kalori yang teman-teman habiskan, teman-teman harus lihat. Ini ada salah satu contoh, ini punya suamiku, langsung melihat kalorinya. Karena biasanya setiap makan itu kalorinya itu selalu kecil. 130, 150 atau 200. Jadi teman-teman harus lihat berapa sajian per kemasan. Misalnya ini Pringles, takaran sajinya 25 gram. Jadi ini 4 sajian. Artinya
total energi yang ada di sini hanya 1/4 dari keseluruhan. Nah, kalau teman-teman makan keseluruhan dari Pringles ini, teman-teman akan mengonsumsi 4 kali dari kalori yang tertulis di sini. Di sini ada 130 kalori, kali 4 berarti 520 kalori. Segini. Jadi, teman-teman harus lihat persajiannya gitu. Jadi, teman-teman tahu kalau menghabiskan satu segini itu berapa kalori gitu. Gitu ya teman-teman. Itu sih saran dari aku. Misalnya ke supermarket terus melihat produk makanan, jangan lupa perhatikan takaran sajinya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman yang lagi cari tahu tentang nutrition facts dapat terbantu dengan video ini. Dadah, selamat malam.